Kalau kita nak jaga permakanan kita ni supaya hati kita ni tadi kita dah buat sudah tasbih. Kadang-kadang situasi macam ni banyak sumber-sumber makanan yang kita kadang-kadang kurang tahu. Jadi bagaimana kita nak menjaga permakanan kita ni supaya doa kita ni Allah makbulkan. Kita Tuhan. Jadi tadi sebagaimana disebut-sebut di antara daripada asbab ijabati doa itu adalah makanan yang halal, minuman yang halal, hidup berada dalam suasana yang bersih, baik daripada makanan dan minumannya, perhiasan dan pakaiannya, kendaraan dan tempat tinggalnya, semuanya daripada yang halal. Innallaha amara bihil mu'minin kama amara bihil mursalin. Faqala kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman dan juga kepada para nabi-nabi dan rasul yang sebelumnya, makanlah yang halal dan beramal salehlah setelahnya. Jadi macam mana agar dengan kita dapat mengabadikan dan juga menekankan kehidupan yang serba bersih, yang serba murni, tidak tercemahkan dengan hal-hal yang menodainya. Jadi jawabannya tetap dengan jawaban yang sama sebagaimana dengan jawaban 1001 masalah yang ditanyakan, itu bermula daripada ilmu. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Kita kena belajar supaya kalau kita nak terjun dalam bidang ekonomi, perdagangan, kita belajar bab yang berkenaan dengan muamalah. Kalau kita terjun dalam bidang pertanian, cocok tanam, kita akan belajar kitab-kitab yang berkenaan dengan bercocok tanam dan juga dengan pertanian. Seketika dengan kita nak jadi pegawai, kita pelajari bab-bab yang berkenaan dengan hukum kepegawaian seperti babul wakalah, babul ijarah, kita pelajari hukum hakam tentang sewa menyewa, hukum hakam tentang upah mengupah, dan juga hukum hakam tentang kepegawaian. Jadi kita sebagai asisten, kita sebagai setiausaha sulis, sebagai setiausaha, sebagai ajudan, atau istilah-istilah seumpamanya hukum hakam yang mengatur itu adalah hukum hakam al-wakalah dengan al-ijarah. Jadi kita tak nak kalau sampai dengan benda-benda syubhat, penghasilannya syubhat atau keuntungan yang syubhat yang masuk ke dalam mulut kita, masuk ke dalam perut kita, sebab yang macam mana pun yang syubhat, apalagi kalau dengan yang haram, itu akan menghalang kita daripada berbagai kebaikan. Bukan sangat menghalang kita, dia boleh meresap, melenyapkan, dan dia boleh meletakkan iman dan yakin dalam kehidupan seseorang. Jadi kita tak nak kalau sampai dengan hati kita tidak mempunyai power dan semangat untuk beribadah dan juga untuk kembali kepada Allah Jalla wa'ala, sebagaimana lantang dan jelasnya pandangan mata kita melihat nikmatnya pada waktu kita makan, kita juga ingin menikmati kenikmatan yang sama pada waktu kita beribadah. Kita tak nak kelezatan itu hanya sangat pada waktu kita makan saja. Terasa nikmat seketika dengan kita berada di atas dosen atau di atas kursi yang empuk. Kita tidak mau terasa nikmat dengan suasana pemandangan yang indah dan juga dengan bilik rumah yang sejuk. Kita juga inginkan kenikmatan dan kenyamanan yang semacam itu saat ketika kita berzikir. Terasa nyaman, sejuk, nikmat sekali. Begitulah kita dalam beribadah. Sebab kenapa? Sebab kenikmatan yang kita nikmati tadi itu dengan ekornya, dengan sound systemnya, dan juga dengan peralatan komunikasi, dan juga dengan kecanggihan teknologi, itu cuma hanya kenikmatan duniawi semata-mata. Tapi untuk akhlak ukhrawi kita, itu kenikmatan yang akan menunjang dan juga yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang kekal selama-lamanya. Itu pada saat kita berubudiyah, beribadah dan bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi pastikan makan minum kita, sumber penghasilan kita bekerja dengan siapa, dengan kelang yang mana, dengan perusahaan yang mana, apa yang kita jual belikan, apakah lintah, cacing, ataupun juga dengan jenis-jenis najis. Kadang-kadang kita bekerja di Zayan, ternyata di Zayan pun juga ada minuman keras, arak, bir, whisky, brandy, champagne, dan jenis-jenis yang seumpamanya disajikan. Itu adalah sebuah hadis Nabi kita laknat. Seseorang datang ke sebuah restoran yang pada restoran tersebut itu menyajikan minuman-minuman keras. Mau tidak mau teman-teman kita yang bekerja di Eropa di sebuah restoran, dia akan ikut menyajikan yang tidak boleh disajikan. Di antaranya gulai khinzir.
tinggalkan. Insya Allah kalau ada niat yang ada asa mohon ya Allah, Allah akan berikan 1001 jalan keluar untuk kita mendapatkan rezeki yang halal dan juga dengan penghasilan yang diridai oleh Allah Jalla wa'ala. Tetap kita berusaha untuk kita mengarah kepada yang lebih baik. Terakhir, satu, dua, cukup, silakan. Nih, sambung.